Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haifa Syukur dengan NIM 2304020013 kelas PBS 3A. Di sini saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai materi dari mata kuliah Auditing Perbankan Syariah. Jadi, auditing adalah suatu proses pemeriksaan atau pengumpulan sebuah informasi guna pengambilan keputusan untuk stakeholder maupun shareholder. Selain itu juga, auditing berfungsi untuk memastikan apakah suatu perusahaan sudah mematuhi aturan atau tidak. Jadi pengertian khusus untuk auditing syariah adalah pemeriksaan untuk memastikan apakah operasional pada perusahaan tersebut sudah menggunakan prinsip syariah atau belum. Selanjutnya adalah orang yang mengaudit atau orang yang melakukan audit yang disebut dengan auditor. Di mana auditor ini dibagi menjadi dua, yaitu ada audit internal dan juga ada audit eksternal. Jadi audit internal ini adalah orang yang mengaudit perusahaan yang berasal dari dalam perusahaan atau karyawan perusahaan itu sendiri. Sedangkan audit eksternal adalah orang yang mengaudit suatu perusahaan yang berasal dari luar perusahaan. Jadi, khusus pada bank syariah itu audit eksternal dilakukan oleh BPS atau Badan Pengawas Syariah, di mana mereka itu memastikan apakah bank syariah sudah menjalankan sistem operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Selain mengawasi, mereka juga memberikan pengarahan atau pelatihan kepada bank syariah. Jadi lama waktu auditor untuk melakukan audit itu adalah 5 tahun. Hal ini berguna untuk mempertahankan independensi dari auditor itu sendiri. Selanjutnya, pada bank konvensional dilakukan satu macam audit, yaitu audit konvensional saja, di mana pemeriksaannya itu meliputi operasional perusahaan, laporan keuangan, serta aktivitas ekonomi dari perusahaan tersebut. Sedangkan pada bank syariah dilakukan dua macam audit atau ada audit konvensional dan juga audit syariah. Jadi pada bank syariah itu audit konvensional dilakukan pada laporan keuangan, di mana mereka memeriksa laporan keuangan apakah sudah dituliskan dalam sistem wajar dan juga tidak fiktif. Sedangkan audit syariah dilihat dari operasional perusahaan, produk, dan lain sebagainya. Apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya adalah macam-macam peranan dalam audit. Yang pertama itu ada kantor akuntan publik terdaftar. Biasanya mereka berperan untuk memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan. Yang kedua adalah auditor pemerintah, di mana mereka memeriksa lembaga-lembaga pemerintahan. Yang ketiga adalah audit pajak yang berperan untuk memastikan apakah suatu perusahaan sudah melaksanakan kepatuhan pajaknya. Yang keempat adalah internal auditor yang berperan untuk memeriksa perusahaan, di mana auditor ini berasal dari internal perusahaan atau dalam perusahaan, atau bisa juga adalah karyawan perusahaan. Nah, selanjutnya jenis audit bank syariah. Pertama adalah audit keuangan syariah. Audit keuangan syariah ini memeriksa kewajaran dari laporan keuangan dan pengungkapan unsur kepatuhan syariah. Yang kedua, operasional bank syariah yang yaitu memastikan keselarasan operasional bank syariah dengan aturan dan prinsip syariah. Ketiga, audit kepatuhan syariah. Jadi di sini memeriksa kepatuhan bank syariah terhadap struktur sumber daya manusia dan juga proses organisasi apakah sudah mematuhi prinsip syariah atau tidak. Adapun tujuan dan manfaat audit yaitu di mana audit memeriksa kelengkapan dari suatu perusahaan, memeriksa akurasi atau akurat dari laporan keuangan, memeriksa keberadaan apakah laporan keuangannya itu sudah lengkap atau tidak. Selanjutnya adalah memeriksa atau memberikan penilaian
memeriksa klasifikasi laporan keuangan apakah sudah sesuai atau tidak, memeriksa batas split, atau memastikan transaksi itu dicatat sesuai dengan periode, dan juga memeriksa pengungkapan dari laporan keuangan apakah sudah sesuai atau tidak. Selain itu, ada juga istilah-istilah yang saya ketahui selama belajar pada mata kuliah auditing perbankan syariah. Yang pertama adalah whistleblower atau orang yang memberikan laporan. Yang kedua adalah regulasi, di mana suatu standar atau aturan itu belum sesuai atau tidak berjalan sesuai mestinya. Yang ketiga adalah stakeholder, pemangku kepentingan, shareholder, pemegang saham. KCG, Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik. SCG, Syariah Corporate Governance atau tata kelola perusahaan syariah. KAP, kantor akuntan publik. Big Four, yaitu 4 perusahaan akuntan terbesar di Amerika. Selanjutnya adalah pengawasan berbasis resiko, di mana kita memeriksa sesuatu hal yang memiliki resiko paling tinggi. Mungkin itu saja sedikit pemaparan saya mengenai pengetahuan saya selama belajar pada mata kuliah auditing perbankan syariah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih